Adakah kita bertahan dalam situasi yang tidak mengenakan? Di mana orang banyak menyakiti hati kita? Di mana banyak orang yang tidak mempedulikan kita, yang merendahkan hidup kita, yang tidak menganggap kita sama sekali. Saudara, justru disitulah kita harus bisa membuktikan, adakah kita bisa taat kepada kebenaran Tuhan? Adakah kita tak bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini jelas, Yesus menghadapi masalah dengan tubuh dagingnya, dengan jiwanya. Dia menghadapi masalah bahwa daging ini terus menuntut dia untuk dipuaskan, supaya dipenuhi hasratnya. Saudara, siapapun orang yang ketika dia mengalami lapar dan haus, dia akan berusaha untuk mengejar, mendapatkan dan memuaskan dagingnya, supaya dipenuhi. Lihat ketika orang kehausan, dia melihat air, dia buru-buru minum dengan sebanyak-banyaknya, karena dia mau merasakan bagaimana dipuaskan dahaganya itu. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Adakah saudara saat ini sudah hidup taat kepada kebenaran? Berbicara taat kepada kebenaran berarti kita benar-benar mau melakukan kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, hendaklah itu selalu berada di dalam koridor kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jelas, firman Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam dunia ini, ketika kita mau belajar untuk taat, berarti kita harus taat ke apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita mau taat kepada Tuhan yang Tuhan inginkan, kita mempelajari dari firman Tuhan ini, dari Matius 4 ayat 1 sampai 4, di mana Yesus dibawa ke padang gurun. Berbicara dibawa ke padang gurun, selama ini banyak orang berkata bahwa Yesus kan anak Allah, dia tidak mungkin mengalami penderitaan walaupun dia hidup di muka bumi. Siapa bilang saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapapun juga ketika dibawa ke padang gurun, berbicara padang gurun, berbicara ada kegersangan di sana. Kalau siang berbicara panasnya yang luar biasa, kalau malam berbicara dinginnya yang luar biasa. Manusia mana yang sanggup bisa menghadapi suasana situasi yang ekstrim seperti itu? Saudara, ketika suasana yang ekstrim seperti itu, Yesus dibawa ke padang gurun. Dia mengalami bagaimana kelaparan yang luar biasa. Dari mana kita tahu dia lapar? Dari mana kita tahu dia haus? Firman Tuhan yang mengatakannya dan memberitahuannya kepada kita. Akhirnya laparlah Yesus. Berarti Yesus tidak mendapat makanan di sana. Di padang gurun, saudara. Berapa banyak orang yang mati di padang gurun kelaparan dan kehausan karena tidak ada air minum di sana. Yesus dibawa ke sana. Dia mengalami penderitaan. Dia mengalami bagaimana dagingnya ini harus dipuaskan dengan makanan dan minuman. Saudara, tapi apa yang Yesus lakukan? Dia memberi contoh kepada kita. Dia bertahan di dalam penderitaan itu. Dia bertahan di dalam suasana yang tidak menyenangkan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus saja bisa bertahan dalam suasana penderitaan seperti itu, bagaimana dengan saudara dan saya?
Adakah kita bertahan dalam situasi yang tidak mengenakan? Di mana orang banyak menyakiti hati kita? Di mana banyak orang yang tidak mempedulikan kita, yang merendahkan hidup kita, yang tidak menganggap kita sama sekali. Saudara, justru disitulah kita harus bisa membuktikan, adakah kita bisa taat kepada kebenaran Tuhan? Adakah kita tak bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini jelas, Yesus menghadapi masalah dengan tubuh dagingnya, dengan jiwanya. Dia menghadapi masalah bahwa daging ini terus menuntut dia untuk dipuaskan, supaya dipenuhi hasratnya. Saudara, siapapun orang yang ketika dia mengalami lapar dan haus, dia akan berusaha untuk mengejar, mendapatkan dan memuaskan dagingnya supaya dipenuhi. Lihat, ketika orang kehausan, dia melihat air, dia buru-buru minum dengan sebanyak-banyaknya karena dia mau merasakan bagaimana dipuaskan dahaganya itu, supaya tubuh ini dipuaskan. Kalau lapar, dia makan sebanyak-banyaknya supaya dikenyangkan. Saudara, daging ini terus menuntut kita. Apapun, dia menuntut saudara dan menuntut saya supaya kita memuaskan kehendaknya, kehendak kedagingan ini. Yesus pun mengalaminya. Bukannya dia tidak mengalami, memang dia anak Allah, tetapi dia pun mengalami karena dia benar-benar ketika hidup di dunia ini sebagai manusia seutuhnya. Dan dia memberikan contoh kepada saudara dan saya bagaimana dia menghadapi masalah-masalah yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita menghadapi lapar dan haus. Kita tidak bisa menahan. Kita justru berusaha untuk buru-buru memuaskan keinginan kita. Kita berusaha untuk buru-buru memuaskan hasrat kita. Segala cara kita gunakan. Apapun itu, kita halalkan segala cara dan kita berusaha untuk menyenangkan daging kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lapar, kita berusaha untuk mengenyangkan. Makanya firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika seseorang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dia akan terus mengejar kemana kebenaran itu ada. Di mana kebenaran itu disampaikan, di mana kebenaran itu ada, orang itu akan terus mengejar dan berusaha dia untuk mendapatkannya. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Karena orang yang lapar dan haus, dia akan menggunakan segala cara untuk menyenangkan dirinya. Ketika dia lapar dan haus akan kebenaran, dia akan mengejar kebenaran itu. Supaya kebenaran itu yang memuaskan jiwanya. Kebenaran itu yang bisa masuk di dalam tubuhnya. Saudara, Yesus pun merasakan hal ini. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Adakah kita taat untuk bisa hidup di dalam kebenaran? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ayat 3, firman Tuhan jelas katakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pernyataan perintahkanlah ini berasal dari jika engkau anak Allah. Pernyataan jika engkau anak Allah, ini suatu pernyataan, suatu tantangan yang menggoda setiap manusia. Termasuk saudara dan saya. Berapa banyak orang yang katakan jika engkau anak Allah, gunakan kuasa Tuhan. Makanya banyak orang merasa, oh dia anak raja. Makanya dia bernyanyi, aku anak raja, aku anak raja. Dia merasa dia anak raja dan dia bisa berbuat semaunya. Padahal seharusnya anak raja, dia menjaga image dan kehormatan rajanya. Saudara, yang terdapat saat ini banyak manusia justru dia merasa dia anak raja. Dia mau memuaskan dirinya sendiri. Dia mau menyenangkan dirinya sendiri. Dia mau menggunakan kuasa Tuhan. Ketika Yesus menghadapi pencobaan, iblis berkata, jika engkau anak Allah. Nah, perkataan jika engkau anak Allah, ini begitu menggelitik setiap orang. Saudara pun dikatakan jika engkau anak Allah saat ini, kau tidak punya rumah, tumpang tangan atas rumah orang lain. Engkau tidak punya mobil, tumpang tangan atas mobil orang lain. Dan kau berdoa menggunakan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mobil itu menjadi milik kita.
padahal mobil orang lain, tapi kita tumpang tangan untuk menjadi milik kita. Boleh kita beriman. Bagaimana kita bisa memiliki mobil kalau kita tidak mau bekerja, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, tidak mau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bekerja dengan rajin, kita bekerja setiap hari. Saudara, mana mungkin orang yang malas-malasan lalu dia tumpang tangan atas rumah, atas mobil orang lain supaya mobil dan rumah itu bisa menjadi milik kita, kalau dia tidak pernah mau bekerja, tidak mau punya penghasilan. Tuhan punya sistematika, Tuhan punya prosedur bagaimana bisa memberkati setiap umat-umatnya. Saudara, kalau saudara dan saya mau diberkati, mari kita taat pada kebenaran. Kalau kita taat pada kebenaran, berarti kita harus mau kerja keras. Kita harus mau berusaha. Dan jangan terpancing dengan pernyataan, jika engkau anak Allah. Saudara, jika engkau anak Allah, bisa mengubah roti ini menjadi batu. Batu ini bisa menjadi roti. Bukan terbalik, saudara. Batu ini bisa menjadi roti. Lihat, berapa banyak orang mengambil inisiatif bahwa dia punya kuasa, dia bisa mengubah batu ini menjadi roti. Karena fokusnya dia adalah roti untuk menyenangkan hatinya dia, menyenangkan dan memuaskan. Padahal di situ adalah tantangan. Jika engkau anak Allah, Yesus memberi contoh, dikatakan jika engkau anak Allah, dia tidak terpancing untuk menggunakan kuasanya. Dia penuh kuasa. Dia berhak untuk menggunakan kuasanya, tapi dia tidak terpancing untuk menggunakan itu semua, saudara. Ini luar biasa yang Yesus contohkan dan tunjukkan kepada kita di dalam kehidupan ini, saudara. Kalau kita pelajarin lagi di ayat 4. Ayat 4 jelas, ketika dia menghadapan dengan masalah dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus memberikan contoh, dia tetap taat kepada kebenaran. Saudara, sekaranglah waktunya. Mari, kita harus hidup taat pada kebenaran. Apapun yang kita hadapin, masalah, penganiayaan, intimidasi, penghinaan, sakit atau karena sakit hati atau dihina, tapi saat inilah waktunya justru kita harus taat kepada kebenaran. Saudara, mari ubah dan transformasi cara berpikir kita. Marilah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan kita taat untuk melakukannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.